Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di polling, politik keliling ataupun podcast keliling di Universitas Jambi. Hari ini saya sengaja mengundang karena dinamika pemilu 2024 itu akan datang dan tiba dan sangat hangat. Saya mengundang ada salah satu penyelenggara pemilu, yaitu adalah Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, dan beliau adalah Ketua Badan Pengawas Pemilu hari ini adalah Bang Win Arifin. Bang Win Arifin ini beliau sudah cukup mapan di dalam penyelenggaraan pemilu, sudah sangat luar biasa di dalam penyelenggaraan pemilu, dan kita memberi satu apresiasi bahwasanya beliau berhasil di dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Jambi tanpa ada konflik politik di Provinsi Jambi di bawah pengawasan Bawaslu. Selamat datang Bang Win. Terima kasih Pak Dari. Dan juga tadi saya ucap Bang Win sudah mau bersedia hadir di podcast kami. Terima kasih. Podcast yang ya sedikit kita akan berbicara tentang akademik, kita berbicara tentang bagaimana penyelenggara pemilu secara realnya, ini untuk salah satu sebagai pengetahuan untuk mahasiswa kami dan juga salah satu untuk pengetahuan bagi masyarakat Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, demokrasi hari ini saya melihat bahwasanya berbagai fenomena itu terjadi di dalam demokrasi Indonesia kali ini. Kita melihat demokrasi bisa kita katakan sebagai how to the consensus of democracy, how to consensus of the power. Kalau kita berbicara tentang itu. Nah, saat ini saya melihat peran Bawaslu itu sangat penting di dalam negara Indonesia, khususnya untuk pemilu. Kenapa? Kita tarikannya itu pada pemilu tahun 1971. No? Kita ambil tarikan sejarah dulu di era Orde Baru. 71 itu adanya pemilu tetapi banyak kritikan. Sampailah di 1975 atau 75 atau 77, saya agak lupa itu mulai ada kritikan keras dari dua partai politik, itu Partai Golkar dengan Partai PDI dengan Partai P3, menginginkan pemilu ini harus transparan, tidak ada yang namanya pemilu itu keberpihakan pada satu partai. Nah, disinilah awal munculnya Bawaslu itu diakui sebagai penyelenggara yang sah dengan Panwaslak, ya. Panwaslak, Panwaslu, dan Bawaslu. Nah, bagaimana fenomenanya hari ini, Bang? Dinamika Bawaslu ini. Iya, jadi kan betul yang dikatakan Pak Dori tadi, awal mulai kan tahun 72 sebenarnya. 72 itu sudah mulai pembentukan, 77 pada saat pemilu 77 dilaksanakan. Panitia pengawas pelaksana pada salah. Panwaslak itu ya, pemilu. Nah, itu posisinya berada di bawah KPU. Jadi Panwaslak ini dibentuk oleh KPU dan untuk mengawasi KPU. Nah, kalau dulu kan KPU kan masih posisinya di bawah Kementerian Dalam Negeri ya, belum bersifat independen mandiri. Nah, seiring waktu tujuan awalnya itu adalah bagaimana kecurangan pemilu itu dapat diminimalisir atau dapat dikurangi, politik uang, mobilisasi dan sebagainya lah. Persoalan kemudian apakah dia dapat berjalan secara maksimal? Tentu jawabannya tidak, karena dia ini kan lembaga yang tidak independen dan masih berada di bawah pemerintah. Nah, itu kemudian menjadi proses cikal bakal ketika reformasi terbentuknya KPU yang independen, mandiri dan nasional. Dan pada tahun 2004 terbentuknya Panitia Pengawas Indonesia yang itu posisinya Panwaslu Indonesia ini kan nasional ini kan masih ad hoc, masih bergabung antara kepolisian, kejaksaan. Dari 1999 2004 itu masih ad hoc. Jadi dalam Panwaslu itu ada, dulu masih panitia, masih ada unsur dari sipil, kepolisian dan kejaksaan. Keterwakilan sifatnya. Iya, sifatnya keterwakilan. Jadi ada unsur sipil, Pak Komarudin Hidayat kalau tahu kan, kemudian Prof. Topo Santoso 2024, nah, kemudian ada perwakilan dari kejaksaan dan kepolisian, termasuk yang di provinsi dan kabupaten. Sifatnya ad hoc sementara. Jadi ketika pemilu dibentuk, menjelang pemilu, setelah pemilu dibubarkan. Nah, kemudian pada tahun 2008 barulah terbentuk Bawaslu yang sifatnya tetap di RI, di nasional, tetap di tingkat provinsi dan kabupaten bersifat mandiri dan independen, tapi tidak tetap, ad hoc. Jadi Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten Kota. Kemudian pada tahun 2008
13 itu baru dibentuk yang tetapnya tingkat provinsi, Bawaslu provinsi. Kemudian 2017 baru dibentuk Bawaslu yang tetap tingkat kabupaten. Jadi sederhananya kalau bicara masalah sejarah, Bawaslu hadir karena awalnya itu adalah adanya kecurangan pemilu. Tadi pada saat Orde Baru, kemudian seiring waktu terjadi proses kelembagaan. Kelembagaan ini dilihat dengan bertambahnya kewenangan dalam undang-undang dan menguatnya struktur kelembagaan dalam undang-undang. Struktur itu dari yang sifatnya dibentuk oleh KPU menjadi independen, dari yang sifatnya ad hoc menjadi permanen. Dan kewenangan dari awalnya hanya mengawasi, sekarang melalui Undang-Undang 7 2017 ada kewenangan penanganan pelanggaran dan sengketa proses. Jadi tidak hanya mengawasi, tapi juga penegakan hukum, termasuk juga sentra gakumdu. Jadi pertanyaan kemudian, apakah sekarang sudah maksimal ya? Kalau saya melihat sekarang sudah jauh lebih kuat dibandingkan pemilu 10 tahun yang lalu. Bawaslunya gitu kan sudah jauh lebih kuat dan sudah bisa memiliki kontribusi terhadap pemilu. Ya tapi masih butuh perbaikan lah di sana sini. Artinya gini, Bang. Berarti peran Bawaslu saat ini itu sangat penting di dalam mensukseskan ya pemilu di Indonesia. Tapi kita sering juga ngelihat, Bang Win, kenapa proses pemilu ini ketika terjadinya konflik atau terjadinya bantahan dari baik itu kandidat dan yang lain hal, itu nyampe juga dia ke MK ya, Mahkamah Konstitusi ya, tidak putus di Bawaslu sendiri, itu kenapa, Bang? Kalau melihat dari data, saya ada data yang menunjukkan bahwa sebelum Bawaslu menjadi permanen di tingkat provinsi dan kabupaten kota, kalau provinsi kan 2013, kabupaten kota 2017, itu tren laporan gugatan hasil ke MK itu semakin berkurang. Jadi sederhana aja, ya. Artinya gini, pemilu 2014, pemilu 2019, pemilu 2008 itu trennya semakin berkurang. Jadi berkurangnya laporan ataupun gugatan hasil ke MK ini salah satu penyebabnya adalah dengan telah diselesaikannya persoalan oleh Bawaslu di tingkatan kabupaten atau provinsi. Nah, apalagi 2019 itu jauh sangat kecil jumlah laporan ke Mahkamah Konstitusi dibandingkan 5 tahun yang lalu 2014. Kalau 2014 kan pemilunya kabupaten kota masih ad hoc. Nah, kalau sekarang 2019 5 tahun yang lalu itu kabupaten kota sudah permanen, itu jauh berkurang. Bahwa ada yang melapor sampai ke MK ya pasti ada, karena posisinya ketidakpuasan partai politik itu kan kanalnya kan memang akhir di MK. Tapi data menunjukkan semakin berkurang laporan ke MK. Iya. Nah, kalau begitu Bang, artinya kita ngelihat begini, kalau hubungannya Bawaslu ini dengan minimal ya dengan penyelenggara yang satu lagi itu adalah KPU. Kalau kita melihat sebagai masyarakat, sebagai juga yang mengamati saya lihat ada sedikit hubungan KPU dengan Bawaslu terkadang tidak begitu harmonis kita anggap. Terkadang KPU mengeluh tentang sisi ini pada Bawaslu. Mereka bahwasanya Bawaslu cuma bisa memantau kami nih. Padahal kami ini kerjanya kan luar biasa juga. Itu hubungan harmonis kayak itu tuh biasa, tidak harmonis itu biasa terjadi tuh penyelenggara tuh. Iya, ya memang kan tugas Bawaslu kan mengawasi KPU kan. Jadi kalau KPU-nya agak risih ya itu wajar-wajar saja. Kalau KPU-nya merasa mungkin secara tidak mau diawasi atau agak risih ya saya pikir itu ya sah-sah saja kan. Tapi atau mereka ngerasa dulu Bawaslu ini kan dulu bawah kewenangan kami, tapi sekarang kok mengawasi kami gitu ya. Mungkin KPU merasa dulu kan Bawaslu dibentuk oleh KPU 2008 sebelum 2008 dibentuk oleh KPU kan. Kemudian sekarang menjadi lembaga sendiri dan dalam posisi duduk sama kesetaraan sama sekarang artinya ya. Gitu. Jadi mungkin gitulah. Artinya begini, kalau ingin melihat Bawaslu dan KPU berhasil menyelenggarakan pemilu, ya dua-dua lembaga ini berjalan dengan harmonis dan baik. Tetapi secara peran hari ini kita nggak bisa membantah bahwa peran Bawaslu sudah memang lebih mengontrol kepada KPU. Ini juga penting karena apa? Saya melihat begini, Bang. Kita tarik ke Pilgub kita kemarin. Pilgub kita kemarin itu salah satu yang dinamikanya ini tensi politiknya tinggi.
sehingga terjadilah PSU. Nah, pertanyaan kami, kenapa harus PSU? Sedangkan sini ada sebenarnya Bawaslu yang sebenarnya harus dulu untuk memverifikasi ada apa, kesalahan apa, sehingga ini langsung dinaikkan ke pusat. Seakan-akan ini memotong jalur ini saya ngelihat. Ada apa 2019 ini? Ini bicara kasus seperti ya, Ya, bicara case. masalah kasus Pilkada Gubernur 2020. Jadi posisi kasusnya itu adalah adanya pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik, tapi terdata dalam DPT dan menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara. Nah, dalam Undang-Undang 10 2016 tentang Pilkada, syarat untuk memilih itu harus terdaftar dalam DPT dan harus memiliki KTP elektronik. Nah, jadi ada syarat yang tidak terpenuhi dalam proses mungkin proses proses administrasi data di kepemiluan di KPU. Karena sejatinya memasukkan orang yang tidak punya KTP elektronik ke DPT itu sebenarnya itu kesepakatan bersama antara KPU, Bawaslu dan Mendagri sebenarnya. Nah, tetapi kesepakatan ini oleh MK ketika diputuskan kan tidak sependapat MK. Nah, laporan ini awalnya itu dilaporkan ke Bawaslu. Jadi laporan itu oleh tim pasangan calon itu dilaporkan ke Bawaslu beserta datanya. Dilaporkan itu mungkin sekitar seminggu atau berapa hari lah sebelum rekap tingkat provinsi. Nah, kita mempelajari, kita memeriksa saksi, dan kemudian kita melakukan kajian hukum yang pada intinya kajian itu dugaan pelanggaran ada, tapi kita tidak bisa untuk memerintahkan KPU untuk melakukan perbaikan data. Karena perbaikan harus melalui pembukaan kotak. Nah, kotak itu tidak bisa, kami tidak punya kewenangan untuk memerintahkan KPU membuka kotak, kemudian mencermati hasil pemungutan suara. Makanya hasil kajian kami itu tidak ada rekomendasi kepada KPU, tapi kita membuat kajian hukum bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi dan data yang kita peroleh, bahwa potensi pelanggarannya ada. Karena memang faktanya memang ada pemilih yang menggunakan hak pilih tapi belum rekam KTP itu ada. Fakta itu ada. Nah kemudian oleh pasangan calon karena di Bawaslu mungkin ada kanal lain kan, kanal itu di MK dan diterima oleh MK. Laporannya diterima, kemudian hasilnya kemudian diperintahkan oleh MK oleh PSU. Dan putusan MK sebenarnya itu menguatkan dari analisis dari Bawaslu. Jadi putusan MK itu rekom dari Bawaslu, ya, tapi tidak memberi. Rekom itu tidak memerintahkan. Cuman kesimpulan analisis hukum dari Bawaslu itu menyimpulkan bahwa potensi pelanggaran ada, karena memang fakta itu ada pemilih yang tidak rekam KTP elektronik berdasarkan pasal dalam Undang-Undang 10 2016. MK itu menguatkan apa yang menjadi kesimpulan Bawaslu, sehingga MK punya wewenang untuk memerintahkan KPU untuk PSU. Kan kalau Bawaslu nggak punya wewenang. Tapi kalau kita lihat memang kalau kecurangan di dalam pemilu ini susah untuk dihindari. Apalagi memang kok ini adalah sistem kompetisi. Setiap kandidat punya cara untuk ya bagaimana mereka bisa menang. Kalaupun mereka tidak menghalalkan segala cara untuk menang. Setidaknya hari ini kita melihat Bawaslu kan punya perangkat, ada Panwascam Panwascam dan juga bekerja sama dengan KPU-nya. KPU itu BPK nih. Nah harapannya 2024, saya ngelihat 2024 ini makin kencang Bang. 2024 katanya kita akan pemilu serentak. Iya, serentak. Gubernur dan pemilu, jadi pemilunya, pilpresnya dan pemilunya. Pilpres dan pemilu legislatif ya. Nah ini tentu memiliki indikasi akan kencangnya politik yang tentu konflik tidak bisa terhindarkan ini. Nah ini untuk kedepannya gimana kesiapan Bawaslu? Ya, jadi sederhananya yang dimaksud pemilu serentak sebenarnya 2019 sudah serentak. Cuman yang membedakan 2024 pada tahun yang sama juga dilaksanakan pilkada serentak kan kalau bulan Februari kan pemilu serentak pilpres, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan DPD ya. DPD. Nah, ini kan pemilu ini kan sudah kita laksanakan 2019 serentak kan? Sudah kita laksanakan. Nah, cuman yang membedakan 2024 pada tahun 2019 itu tidak ada pilkada.
Ya. Nah, kalau besok 2024 itu di akhir tahun bulan November itu pilkada nasional. Seluruhnya gubernur, bupati, wali kota, seluruh Indonesia pilkada. Berarti kita disibukkan dengan agenda politik ini. Agenda pemilu dan 2024. pilkada. Dulu Pemilu dan pilkada. pemilihan ya. 2024 menuju 2024. 2025 itu Bang ini. Jadi kalau bicara masalah tensi konflik di pemilu ya sebenarnya sama dengan pemilu 2019 karena kotaknya kan 5 cuman. Uh, Potensi konfliknya juga sama. Mungkin yang membedakan ini adalah energi karena di tengah-tengah pasca pemungutan pemilu harus mempersiapkan pilkada. Pasca pemilu itu kan biasanya rekap, ada gugatan ke MK segala macam. Nah di itu kita harus melakukan pemutahiran pilkada, kemudian kampanye pilkada. Jadi beririsan waktu. Irisan gitu. Nah, wilayah konflik yang paling kencang di Provinsi Jambi di mana Bang? Kalau Yang selalu ada konfliknya setiap kalau berdasarkan pemilu ya. IKP, Indeks Kerawanan Pemilu yang Bawaslu terbitkan, itu kan di Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Tentang Kerinci. Kemudian yang nomor 3-nya itu adalah Tebo. Tebo. Itu untuk Provinsi Jambi. Kalau skala nasional kita Kalau skala nasional, kalau Pilgub kemarin atau Pilkada kemarin kan Sungai Penuh kan termasuk yang Pilkada ya. ya, Sungai Penuh pilkada. ya kemarin kan. Pilwaku. Itu Sungai Penuh itu termasuk ranking 1 dulu kerawanan Wah, di tingkat kerawanan. kabupaten. Di tingkat kabupaten se-Indonesia pada 3 bulan sebelum pemungutan suara. Jadi kan IKP itu diupdate terus. Iya, iya. Nah, 3 bulan sebelum pemungutan suara Pilkada 2020, Sungai Penuh itu sampai ke nomor 1 nasional tingkat kabupaten ya. Tingkat kabupaten. Oke, Mbak Win. Iya. Saya melihat demokrasi ini banyak dilemanya di Indonesia. Demokrasi itu seakan-akan dalam konsepsi dia benar bahwa per skala 5 tahun kita melaksanakan demokrasi. Tetapi ada beberapa hal demokrasi ini saya anggap sebagai sesuatu yang kembali ke belakang. Kita melihat seperti ini. Ini saya akan bertanya tentang seorang penyelenggara dari mata seorang penyelenggara, beda dari mata seorang kami sebagai masyarakat ataupun akademisi yang melihat. Kita melihat hari ini bagaimana legislatif dan eksekutif itu memiliki kerjasama yang baik. Sehingga kekuatan oposisi itu sangat lemah hari ini. Apapun kebijakan pemerintah itu diakui iya. Nah, kalau di mata penyelenggara ini seperti apa memandang demokrasi hari ini? Kalau kita lihat demokrasi itu berjalan dengan baik dengan penyelenggara yang baik dan juga berhasil menyelenggara itu, iya kami mengakui itu. Tapi ngelihat demokrasinya bagaimana? Ya, kalau indikator demokrasinya pemilu dilaksanakan secara berkala sudah demokratis. Demokratis. Kalau indikator pemilunya terkait dengan berfungsinya legislatif dan eksekutif sebenarnya juga sudah demokratis. Tapi kan ini kan demokrasi substansial, di mana posisinya antara eksekutif dan legislatif ataupun antara masyarakat dengan state dengan negara itu ada proses ini ya antara tuntutan dan dukungan. Yang pada intinya ada yang mengkritik, ada yang sebagai oposisi dan ada juga yang mendukung. Nah pada hari ini kita melihat bahwa kekuatan politik di Indonesia ini cenderung pada posisi yang kecil, yang komponen yang menuntut lah gitu, komponen yang mengkritik, komponen yang sebagai oposisi. Nah mungkin ini saya tidak tahu juga lah, apakah ini kelemahan dari multipartai dengan sistem presidensil, ataukah ini memang kelemahan dari kan dulu pernah salah satu naskah akademis dari undang-undang pemilu itu adalah bahwa proses pencalonan presiden itu dibentuk sebelum pemilu. Jadi sederhana gini, koalisi partai itu dilaksanakan itu sebelum pemilu. Dua setengah tahun. Jadi pemilu presiden, kemudian ada pemilu DPR legislatif, sehingga ada proses evaluasi, ada proses koalisi, ada proses kelembagaan oposisi. Nah, dan ada evaluasi di situ. Nah, hari ini kan kita melihat dulu di zaman 2008 Pak SBY dengan 8% Demokrat bisa merangkul hampir 70% partai di parlemen. Pak Jokowi di periode pertama meskipun tidak semua partai tapi lebih dari 50% mendukung pemerintah. Hari ini itu hanya tinggal beberapa partai yang di luar pemerintah. Artinya seluruh kebijakan pemerintah, eksekutif maksudnya, itu akan mendapat dukungan politik dari legislatif.
Nah, ini berimbas terhadap proses check and balances antara legislatif dan eksekutif. Nah, di tataran masyarakat sendiri, saya juga melihat semakin melemahnya civil society. Apakah civil society-nya sudah tidak lagi tidak lagi menjadi orang yang memberikan masukan pada negara, atau memang civil society-nya tidak ada lagi. Jangan-jangan negara ini tidak ada civil society, tidak ada orang yang berani menjadi artikulasi dari kepentingan masyarakat. Nah, ini PR bersama nih. Pertanyaannya, salah di sistem, apakah salah di individunya? Kalau sistemnya salah, apakah desain sistem pemerintahannya atau desain sistem pemilunya yang salah? Kalau di orangnya yang salah, apakah ini faktor konsensus ala Indonesia yang menyebabkan semuanya bisa terjadi antara oposisi, ya pemufakatan itu bisa terjadi. Nah, ini mungkin menjadi menjadi tema menarik untuk diteliti. Iya, ini saya juga menjadi sangat gelisah ketika melihat kenapa dinamika politik hari ini berbagai kebijakan yang saya anggap kebijakan ini tidak populis untuk masyarakat, itu pun tidak ada civil society yang bergerak, tidak ada oposisi yang bergerak. Ini kan jadi tanda tanya besar. Nah, dampaknya, Pak Win, apakah dampak dengan banyaknya multipartai yang ada hari ini, seperti apa dampaknya ke Bawaslu? Apakah Bawaslu sangat mudah untuk mengatur sistem ini atau ada keruwetan tersendiri dalam melihat dampak dari banyaknya multipartai? Sebenarnya kalau bagi penyelenggara baik di KPU maupun di Bawaslu itu mau dia partainya, kita kan hanya menjalankan undang-undang, dan berapapun partai yang menjadi peserta pemilu itu kami pikir tidak ada masalah. Apakah dia 16, apakah dia lebih dari 16, 24, 48 periode yang lalu kan. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan kalau di kami sebenarnya, karena sama saja. Mungkin persoalannya itu justru di masyarakat atau di pemilih, di mana pemilih ini akan menjadi akan pertama dia sulit untuk memilih, karena dia akan bingung karena terlalu banyak partai, kemudian akan terlalu banyak caleg, gitu kan. Kemudian kampanyenya yang memang seluruh partai, kalau semakin banyak partai kan kampanyenya juga akan semakin dibagi-bagi dan semakin masyarakat akan semakin melihat partai-partai yang kampanye banyak, gitu kan, akan menyulitkan bagi masyarakat. Tapi kalau bagi kami di penyelenggara, mau berapapun partai yang sebagai peserta pemilu, ya kita siap, gitu kan. Dan sebenarnya tidak ada kesulitan bagi penyelenggara mau sedikit partainya ataupun banyak partainya. Cuman kalau di dalam partai politik, kalau kita ambil dalam pendekatan konsep, ketika banyaknya multi partai nih Bang, itu terjadi yang namanya hilangnya party ID. Apa maksud party ID? Party ID ini bagaimana seseorang yang loyalis terhadap satu partai, terhadap satu ideologi partai, itu pada akhirnya terputus. Kita lihat fenomena di Indonesia, tidak ada lagi suatu masyarakat yang sangat kuat mendukung satu partai. Artinya hari ini yang terpilih itu lebih cenderung kepada figur, bukan partai politik. Bahkan partai-partai baru bisa melonjak menjadi partai elit hari ini. Partai baru bisa menjadi partai yang sangat berkuasa. Nah, beda dengan partai yang sudah berproses lama kita lihat. Nah, saya tarik dari sana. Patron Bawaslu itu adalah Komisi 2. Artinya di sini, Komisi 2 itu juga partai politik. Apakah hubungan Bawaslu dengan partai politik ini juga baik atau tidak? Karena kalau kita terlalu keras terhadap partai, kita punya patron. Kalau kita tidak keras, kita takut terjadi sesuatu. Nah, ini bagaimana Bawaslu menanggapi? Pertama nih terkait dengan identitas kepartaian ya, atau partai ID. Jadi sebenarnya partai ID ini kalau kita ingin melihat di hasil pemilu itu nampak sebenarnya mana-mana partai yang suaranya itu lebih banyak ke partai politik dibandingkan caleg. Nah, itu ada beberapa partai yang suara masyarakat atau konstituennya itu lebih banyak ke partai politik dibandingkan kepada calegnya. Tapi sebaliknya, banyak partai yang suara partainya dikit, tapi suara calegnya melimpah. Nah, disimpulkan bahwa partai yang punya platform, yang punya ideologi, yang punya partai identitas bagi konstituennya itulah partai-partai yang segelintir tadi. Nah, ini salah siapa nih ketika identitas kepartaian itu tidak muncul di pemilih? Sebenarnya menurut saya salah partainya. Seharusnya partai dia itu
jeda waktu 5 tahun sebelum pemilu itu adalah membangun komunikasi kepartaian kepada individu. Kalau sekarang kan yang bangun komunikasi bukan partai, tapi calon legislatif. Calon legislatif ini bisa partai A, bisa partai B. Nah, kalau dia itu sederhana gini, saya dulu termasuk orang yang sepakat ketika pemilihan itu, sistem pemilu itu dengan daftar tertutup sebenarnya. Salah satu persoalan partai sekarang adalah kelembagaan partai politik. Iya. Nah, ketika dia itu calon tertutup, maka itu yang bergerak ke konstituen itu partai, bukan individu. Nah, sekarang ini kan yang bergerak itu ke individu. Nah, kalau tertutup ya, personal tertutup ya, itu partai lebih menonjolkan kepartaian, kelembagaan dibandingkan individu. Nah, yang kedua terkait dengan Komisi 2. Komisi 2 ini isinya partai politik, gitu kan. Yang memilih KPU dan Bawaslu adalah Komisi 2. Komisi 2 isinya partai politik. Apakah ada relasi kuasa antara Komisi 2 dan KPU dan Bawaslu dan KPU atau Bawaslu? Ya pasti ada. Pasti ada karena secara politik KPU dan Bawaslu itu dibentuk oleh Komisi 2. Komisi 2. Nah, cuman pertanyaannya apakah dapat mengintervensi partai politik melalui Komisi 2-nya itu mengintervensi kebijakan Bawaslu. Kalau saya melihat seperti ini, ketika kepentingan itu pada meja yang sama dan banyak orang, banyak kepentingan, maka ada titik equilibrium saling mengawasi. Contoh kita melihat bagaimana mereka melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat. Malah yang banyak melakukan peran ini sekarang adalah penyelenggara. Saya rasa Bawaslu dan KPU perlu menyampaikan ini kepada partai politik. Bagaimana mendorong mereka untuk lebih aktif kepada masyarakat. Kalau Bang Wid sepakat nggak? Iya, sepakat. Jadi salah satu undang-undang yang belum direvisi itu adalah undang-undang partai politik. Undang-undangnya kalau nggak salah 2008. Saya lupa nomornya, tapi undang-undang partai politik itu adalah undang-undang yang sampai hari ini itu belum ada direvisi. Padahal undang-undang Pemda udah berapa kali revisi gitu kan, karena mereka partai politik nggak mau revisi. Kita nggak tahu nih kenapa undang-undang partai politik ini tidak direvisi-revisi oleh DPR kan. Nah, jadi menurut saya posisi kritik terhadap partai politik itu adalah ketika salah satu ini, kenapa partai politik tidak membangun kelembagaan di tingkatan konstituen pemilih? Ya salah satunya karena desain sistem pemilunya. Desain sistem pemilu itu masih proporsional terbuka. Nah, kalau dia sepanjang proporsional terbuka, maka itu akan menyebabkan melemahnya kelembagaan partai politik. Ini menurut saya pribadi ya, akan melemahnya kelembagaan partai politik. Nah, seharusnya harus ada desain yang baru, ataukah menggunakan pendekatan desain campuran, mix metode gitu kan, terkait dengan sistem kepemiluan. Yang desain ini mengarah atau politik hukumnya itu adalah pelembagaan partai politik, penguatan partai politik. Seperti di Amerika, Partai Republik, Partai Demokrat itu punya program di tingkatan masyarakat, ambulan gratis, kesehatan ini bla 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 lah gitu. Yang pada intinya mereka itu membesarkan partai, bukan membesarkan individu di partai atau calon legislatif di partai. Nah, sekarang kan tidak, individu itu membesarkan diri sendiri, dia memilih kapalnya kapal partai A, partai B, terserah dia kan. Mau kapal A pun dia terpilih, kapal B terpilih. Jadi partai tidak punya tidak menjadi sebuah platform bersama untuk menjadi perjuangan, hanya sebagai perahu atau mobil yang bisa ditinggalkan kapanpun. Iya, untuk membawa mereka pada tujuan. Iya, setelah itu dilepas. Itu ditinggal bensinnya habis. Nah, kalau begitu Mbak, bagaimana peran pengawasan? Kalau kita melihat peran pengawasan tadi, DPR punya peran sendiri, Bawaslu punya peran sendiri. Kalau untuk di tingkatan lokal, di tingkatan provinsi lah, karena Bang Wid adalah ketua Bawaslu di Provinsi Jambi, itu peran pengawasan Bawaslu terhadap partai politik ini seperti apa? Tentunya kewenangan Bawaslu ini kan hanya pada saat pemilu dan pilkada. Jadi di luar tahapan pemilu dan pilkada, Bawaslu tidak punya kewenangan mengawasi partai politik. Kan ada aturan ya kalau untuk pemilu itu ya? Iya, jadi aturan baliho-baliho gitu. Oh, kalau itu ya kalau sekarang kan sudah tahapan nih. Hari ini kan sudah tahapan pemilu. Bawaslu punya kewenangan untuk mengawasi salah satunya partai politik. Tapi kalau menjelang pemilu atau setelah pemilu, di luar pemilu, di luar pilkada, itu Bawaslu atau KPU itu tidak punya kewenangan ke partai politik. Nah, kalau sejauh apa pengawasan Bawaslu? Bawaslu ini punya 3 kewenangan. Pertama pengawasan, yang kedua pencegahan, yang ketiga itu penindakan. Nah, penindakan ini, kalau azas pemilu itu kan luber dan jurdil.
Nah, posisi Bawaslu itu di jurdilnya, memastikan pemilu itu jujur dan adil melalui penegakan hukum dan pengawasan.